Nah, regulasinya memang agak telat karena kebanyakan yang dihandle ya yang retail. Oh. Iya. Nah, itu makanya ekosistemnya harus dibangun nih, nggak bisa hanya sekedar adanya BSI dan Pegadaian, tapi melibatkan banyak manapun barang baru namanya edukasi, ya membangun awareness itu wajib sudah. Hai Sobat Bisnis, kembali lagi di Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia bersama saya Ajeng Dinanti. Keberadaan Bank Emas atau Bullion Bank yang sudah diresmikan oleh Bapak Prabowo Subianto pada bulan Februari kemarin, ini dinilai akan semakin mengoptimalkan sumber daya alam terhadap perekonomian negara. Nah, Bank Emas disebut-sebut sebagai upaya untuk memberikan alternatif investasi yang lebih stabil. Lalu sejauh mana Bank Emas ini bisa berfungsi efektif dalam sistem keuangan kita? Apakah ini benar-benar menjadi solusi yang inovatif atau justru menimbulkan tantangan baru yang harus diantisipasi? Akan dibahas dalam episode kali ini bersama saya, seorang ekonom dan juga dosen dari Binus University, Bapak Dodi Arfianto. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia. Pak Dodi, terima kasih sudah hadir di Broadcast. Sama-sama Mbak Ajeng. Untuk ngomongin Bank Emas. Ya. Ini baru diresmikan di bulan Februari kemarin ya Pak ya. Saya pengen tahu pandangan dari Bapak sebagai seorang ekonom gitu ya, dan juga seorang dosen. Bank Emas nih apa sih Pak? Sebenarnya apa yang membedakan dengan, kalau kita tahu kita nabung emas dulu di Pegadaian gitu, apa yang membedakan Pak? Ya, oke. Ya pertama kita perlu appreciate ya, jadi ada terobosan sini, organisasinya nggak baru karena fungsinya Bank Emas itu diletakkan pada BSI, Bank Syariah Indonesia dan Pegadaian, jadi bukan suatu entity baru, tapi ada bisnis baru yang ditaruh di situ. Ya. Dan ini saya bilang pas ya, cukup tepat untuk Indonesia. Kenapa? Indonesia adalah salah satu dari 10 negara besar penghasil terbesar emas di dunia. Ya, kita itu negara penghasil emas terbesar di dunia, salah satu dari 10 ya. Bersama China, Amerika, Australia ya. Kita menghasilkan tiap tahunnya 140 ton. Ya. Dan konsumsi kita juga cukup tinggi, hampir 45 ton. Nah, ini yang kita lihat sayangnya ya, jadi banyakkan yang kita produksi itu hasilnya raw, ya paling banter batangan ya, emas-emas batangan yang dihasilkan oleh Antam terutama. Tapi yang kita butuhkan macam-macam, mulai dari perhiasan ya, perhiasan ini nggak gampang, industri perhiasan makanya kita beli datangkan dari luar gitu ya. Kemudian ada juga digunakan untuk instrumen ya, instrumen kesehatan, elektronik, pertahanan, keamanan, banyak sekali. Jadi emas itu banyak digunakan. Jadi nah ini ada gap, jadi walaupun kita ekspor banyak, yang kita impor juga cukup banyak. Jadi itu yang saya lihat ini kan salah satu asa cita dari Pak Prabowo ini adalah hilirisasi. Nah ini mungkin yang saya bayangkan ini salah satu inovasi beliau ya untuk mendorong supaya aktivitas industri emas di Indonesia ini nggak tradisional. Yang ada sayangnya tradisional, orang tahu kalau bicara emas ya sudah ada dari berabad-abad lalu di Indonesia ya. Tadi Mbak bilang ke Pegadaian, ya beli emas-emas batangan ya. Dibilang batangan, enggak, orang semua kecil-kecil gini-gini kan emasnya. Ya, terus pergi ke pasar ada banyak toko perhiasan. Ya kayak begitu aja kalau kita bicara emas. Kita nggak tahu emas itu begitu banyak dia serapannya ke industri. Banyak bisa digunakan fungsinya karena sangat luas ya Pak. Ya. Jadi dia itu kan penghantar listrik yang bagus ya. Dan ada beberapa fitur kimia lainnya yang sangat dibutuhkan dari emas ini. Berarti jadi tepat nih ya Pak ya, kalau misalnya menurut Bapak Bank Emas di Indonesia adalah sebuah inovasi yang tepat, bisa mengingat mendorong industri emas. Betul, karena mengingat salah satu asta citanya Pak Prabowo itu ya, hilirisasi ya. Nah, kalau kita ngomong regulasinya Pak, sudah ready belum sih Pak regulasi kita nih? Ya terus terang jadi belum lah ya kan, kita kan ini aja baru entitas model bisnis Bank Bullion istilahnya ya. Itu aja baru secara formal resmi diluncurkan Februari yang lalu, diletakkan pada, jadi bukan entitas sendiri, tapi diletakkan pada Bank BSI dan
Pegadaian. Ya, saya bayangkan mungkin ya sama seperti Indonesia kan transaksi ada dua jenis tuh. Satu level retail ya mengurus rumah tangga saya dan Anda seperti itu, sama wholesale. Kalau yang membeli pabrik atau mungkin negara lain buat cadangan devisa kan juga emas itu. Nah, itu transaksinya mungkin dihandle mungkin sama BSI ya. Jadi seperti itu jadinya. Nah, regulasinya memang agak telat karena kebanyakan yang dihandle ya yang retail ya, dan itu sebenarnya bukan dihandle oleh negara tapi dihandle oleh kalangan pelaku industri sendiri. Ya contoh kadar emas, bagaimana cara ngukurnya, industri udah punya best practice, bagaimana nyimpen emas, bagaimana kalau membeli dari toko emas lain sudah ada praktis-praktis itu, tapi tidak formal. Regulasinya baru diluncurkan ya POJK nomor 17 tahun 2024 tahun ini, itu pengembangan dari SEBI tahun 2021. Ya, itu lebih kepada perizinan untuk yang kayaknya memang untuk mempersiapkan ini. Jadi keberadaan bisnis bank emas ini bukan tiba-tiba, memang dia udah dipersiapkan, tapi tetap aja karena terhitung baru ya, kebanyakan yang disiapkan itu masih lebih kepada perizinan. Jadi masih aspek-aspek operasional bisnis model belum banyak, nanti pada itu belum mencakup berbagai kalau industri emas bank bullion ini sebenarnya kalau di luar tuh sudah banyak, udah lama. Ya ada bank-bank besar seperti UBS, JP Morgan, bahkan bursa emas ya. Kalau perdagang emas tuh ada dua tipe, yang satu exchange traded bursa, yang satu OTC over the counter japri. Ya, jalur japri. Baru tahu itu saya, Pak. Jalur japri ya beli tapi jalur japri itu tetap aja ada mediatornya melalui bank-bank besar ya, yang tadi saya sebut JP Morgan. Kalau exchange-nya itu yang terbesar London, LBMA ya, London, terus sama Dubai. Di situ Singapura punya. Singapura punya. Tapi ya hanya mencakup wilayah ASEAN. Tapi yang terbesar di dunia itu Dubai dan London. Apa yang dilayani banyak banget. Ya sama seperti bank sih, Mbak ya. Jadi bank emas tuh ya bank juga, cuma objeknya yang berbeda underlying ya. Kalau misalnya bank konvensional yang Anda kenal BRI, BCA, Mandiri, itu yang underlyingnya uang. Uang yang saya sebutnya uang kartal ya. Nah, ini kita ngomongin mekanismenya ya, Pak ya, cara kerja bank emas ini ya, Pak. Kalau bank konvensional tadi adalah dia mengelola uang kartal, uang yang diterbitkan oleh dari negara ya, yang ada punya yang warna merah 100.000 ditandatangani sama Gubernur BI dan Menteri Keuangan. Nah, itu yang diolah. Kalau yang emas ya emas ya, jadi tapi servisnya kurang lebih sama. Anda bisa nyimpen di situ, Anda bisa minjam. Anda bisa hedging, jadi khawatir kalau Anda industri pengolahan emas, harga emas kan naik turun. Kalau naik kan apes kita, bisa di hedge, beli ya buat dijagain. Tapi apakah kalau kita kan di bank konvensional itu kan uang ya, Pak, mengelolanya uang gitu. Kita bisa menggunakan uang yang kita setor ke bank itu untuk transaksi apapun. Apakah ini berlaku juga dengan bank emas? Misalnya saya datang nih, halo bank emas, saya punya emas nih, tolong simpenin ya, saya nabung gitu. Ketika saya membutuhkan itu dalam bentuk uang, nilai mata uang, kartal, jadi dari emas pindah ke kartal, bisa dipakai, Pak? Nah, bukan nggak mungkin, tinggal dibikin protokolnya bagaimana. Secara teori sangat mungkin. Itu uang emas itu sebenarnya dulunya ya nenek moyang uang yang Anda kenal sekarang itu emas. Jadi ya itu bisa dengan dipakainya. Cikal bakal ya? Iya, cikal bakalnya. Dan kalau saya bicara pribadi, di banyak negara bahkan emas lebih berharga daripada uang. Jadi ya dengan gampangnya di channel mestinya. Cuma protokolnya bagaimana itu yang nanti ya perlu diatur. Karena kan ya berarti uang ini harus digitalisasikan. Dan maksudnya bukan digitalkan, tapi dibikinkan sertifikat. Sertifikat ini nggak boleh didigitalkan. Kan itu yang terjadi dulu. Sama seperti uang kan. Dulu uang bentuk kertas diterbitkan pemerintah Republik Indonesia. Anda pergi ke bank. Bank akan ngasih Anda buku tabungan. Atau cek. Dengan buku tabungan dan cek, terus ada ATM. Di tahun abad 21 kan ada ATM, sekarang ada QR. Jadi Anda bisa kapanpun transaksi. Iya kan? Kenapa nggak mungkin itu untuk emas? Berarti mungkin ini sekali. Kalau saya tangkap dari statementnya Pak Dodi, ini masih ada kemungkinan ya? Sangat mungkin sekali. Belum pasti kejadian? Iya, belum. Karena kan kita harus juga merujuk best practice kan. Di luar apakah sudah sampai ke retail seperti itu. Karena nih bedanya ya uang dengan emas. Kalau uang
ya, itu saya nyebutnya fungible ya. Jadi 100.000 milik saya dengan 100.000 milik Mbak 100% sama. Nilainya. Ya, walaupun ada uang 100.000 saya kucel-kucelkan, saya masukkan ke gold gitu ya 100.000. Betul. Ya, kalau misalnya mengalami kerusakan nanti tinggal ke BI akan diganti yang baru. Tetap 100.000. Tetap 100.000. Tapi kalau emas itu ada gradasi. Ya, ada yang 24 karat yang paling murni, ada 22, ada 20, ada 18, bahkan ya bisa aja 6. Nah, itu tentu harus ada namanya fisik, fitur fisik yang membedakan dengan uang kartal yang kita kenal. Uang kartal nggak ada fitur fisik. Nggak punya arti, nggak ada namanya uang itu. Wih, 100.000-nya Dodi cakep banget loh, benangnya beda dengan yang punya ini nih. Jadi dihargai 120.000 nggak akan ada itu, enggak, ya iya kan? lagi, iya. Tapi emas ada. Ah. Oke, emas sama-sama batangan 50 gram. Tapi kalau satu kehilangan sertifikat, laku orang. Nilainya turun. Iya. Yang paling sertifikat yang paling terima sekarang miliknya Antam. Oke. Ya, itu harus nggak cuma semua batangan segini itu yang Anda kasih, tapi sertifikatnya mana? Begitu sertifikat nggak ada, dia akan nguji. Dan begitu ada nguji kan, bagaimanapun alat nguji itu pasti ada error, ya kan? Dia akan pangkas. Saya bisa nebak ini mungkin kadarnya 90%, padahal 85. Ya udah 5%-nya saya kurangin dari nilai Anda, di diskon lagi. Oh, jadi nggak sakok ya, Pak? Iya, itu yang nilainya. Kerumitan emas versus uang. Jadi bank emas nanti kerumitannya di situ salah satunya karena Berarti ada fitur fisik. Akan ada standarisasi di situ, Pak? Harus ada. Oh. Iya. Nah, itu makanya ekosistemnya harus dibangun nih. Nggak bisa hanya sekedar adanya BSI dan Pegadaian, tapi melibatkan banyak karena ini ada fisik. Iya, Kalau uang nggak ada, uang kartal yang kita kenal nggak ada fitur fisik itu. Ya, berarti itu mungkin salah satu menjadi resiko yang harus ditanggung para nasabah tuh ya Pak, dengan kondisi fisiknya ada atau enggak sertifikatnya. Apalagi kalau kita ngomongin sertifikat emas nih Pak, pun saya kan ada lah beberapa sertifikat emas yang ya Allah cuma kertas gitu aja loh Pak. Apakah itu akan mempengaruhi nilai emasnya nanti? Oh iya, iya. Nanti pertama ya sekarang karena ini kan baru lahir ya. Kalau retail sih mungkin ya itu udah ada best practice, sudah ada apa alatnya, karatologi saya nyebutnya ya, seperti itu. Tapi kan itu untuk istilahnya retail ya, yang istilahnya transaksinya receh. Kita beli emas sebesar-besarnya berapa sih kan gitu ya, 100 juta. Itu udah luar biasa itu orang pakai emas di sini 100 juta. Tapi kalau pabrik itu kan dalam miliar bisa triliun, apalagi kamu beli antar negara triliun untuk cadangan devisa dia. Ya siapa tahu misalnya apa negara misalnya Taiwan atau Filipina mau membeli emasnya Indonesia. Itu ceritanya beda. Itu harus benar-benar ada yang istilah reputasinya tinggi. Ya, harus ada semacam surveyor ya yang bisa itu. Jadi yang tentu aja standar akan jauh lebih tinggi, presisinya benar harus diyakini pada digit yang berapa persen ke belakang. Jadi kalau yakin 99.99999% yakin bahwa ini adalah 24 karat atau 23 karat. Kayak begitu. Kalau sekarang kan ya mungkin kurang lebih 80-70%. Kira-kira doang ya, Pak. Pasti ada errornya. Ya jelas lah untuk transaksi apa namanya yang untuk mengecek apa perhiasan 5 juta, 10 juta ya beda lah dengan mengecek batangan-batangan yang bisa triliunan. Nah, tapi ngomongin soal emas yang banyak nih Pak Erick Thohir kemarin bilang menyebutkan sebuah statement kalau sebenarnya cadangan emas di Indonesia tuh luar biasa banyak. Dan apakah dengan cadangan emas yang kita punya ini bisa ngefek nggak sih Pak terhadap nilai tukar rupiah, terus juga devisa negara, terutama apalagi dengan pembangunan bank emas ini, ngaruhnya akan seperti apa Pak? Ya, sekarang kalau kita bicara ngefek, kalau nilai tukar itu ngefek itu harus jaga-jaga karena punya dua arti Mbak ya. Jadi nggak ada gunanya juga bagi Indonesia $1 sama dengan Rp1. Ya, kalaupun kita bisa bikin kayak gitu nggak ada gunanya. Nah ekspor kita nggak laku nanti. Betul. Iya, siapa yang mau beli barang Indonesia kalau terlalu kuat rupiahnya? Ya, itu jadi kayak gitu. Jadi bicaranya akan lebih kepada memperkuat standing Indonesia dalam stabilitas ekonomi. Ya, kita punya banyak cadangan devisa selain yang cadangan devisa itu kan dalam bentuk surat berharganya Amerika, surat berharganya Eropa, Jepang, uang dolar, termasuk sekarang termasuk emas. Ya jelas. Kalau kita bisa meningkatkan produktivitas tadi terus mengoptimalkannya ya akan memperkuat ya pertahanan stabilitas negara Indonesia. Apakah itu mau dibuat
untuk memperkuat rupiah, ya itu tujuan yang lain lagi. Ya, tapi kita punya amunisi. Iya. Itu yang terpenting. Jadi ya sebenarnya tentu memperkuat, cuman Yeah. tinggal bagaimana mengolahnya. Yeah. Salah satunya itu tadi ya dengan hilirisasi, karena kalau saya lihat Pak, mungkin masyarakat sekarang taunya kalau ngomongin emas kan hanya sebatas investasi, Yeah. nyimpen di jadi perhiasan gitu ya Pak. Nah, bagaimana masyarakat ini bisa memanfaatkan bank emas, apalagi mungkin dengan berita sekarang nih Pak, ini kan lagi ramai katanya ditipu lah, ada emas-emas yang bohongan gitu kan. Bagaimana menciptakan kepercayaan masyarakat untuk bisa menaruh asetnya, investasi di emas, dan juga mempercayakan sistem yang baru ini, bank emas ini Pak. Nah, itulah tujuannya dari bank emas. Bagaimanapun kalau kita bicara sekarang kalau kita ingin mengetahui emasnya ini kadarnya berapa, kualitasnya, yang paling top ya tentu aja Antam, nggak ada tanding ya, cuma Antam, ya. Jadi, tapi kan kantor Antam kan cuma ada berapa? Kalau bank dibandingkan dengan bank nggak ada apa-apanya. Iya Bank lagi. kayak Bank Mandiri, BRI itu ada di setiap kabupaten, bahkan kecamatan di Republik Indonesia. Tapi Antam, Anda mau pergi ke Jakarta untuk verifikasi kan kagak. Tapi keahlian tadi bisa ditularkan kan kepada tadi. Si Ya jadi bank-bank emas fungsinya ini. bank emas tadi satu menciptakan standarisasi. Jadi Mbak yakin kalau saya beli emas, sekarang sertifikat nggak harus dari Antam, nanti bisa didelegasikan kepada bank. Jadi bank BSI itu bisa mencatatkan bahwa emasnya si ini adalah berkualitas gini, ini ada sertifikatnya. Jadi siapapun ini akan jauh lebih percaya. Tadi ya, kalau praktek yang saat ini itu sifatnya lokal. Ada toko emas besar, ya ngasih sertifikat. Mungkin kalau dijual belikan di Jakarta atau di Glodok gitu ya, masih nerima. Iya. Tapi begitu Anda pergi katakanlah ke Semarang gitu atau ke Banjarmasin, siapa sih Dodi? Itu siapa toko itu? Nggak ada, ulang lagi, dicek ulang. Dan pada beberapa itu tuh kan yang saya karatologi yang terakhir nggak ngerusak ya, tapi yang sebelumnya teknik yang sebelumnya itu ngerusak, mencuil. Jadi dia mencuil dikit dari emas Jadi itu terus bisa dimasukkan. mengurangi nilai emas bisa yang kita mengurangi, punya. yang nggak besar, cuma tetap aja mengurangi. Iya Ya sih. kan, jadi itu ya, tapi udah gitu nggak terstandarisasi, udah Anda di situ dicuil, terus nanti kebutuhan lagi Anda jual, pergi ke toko yang lain dicuil lagi. Lama-lama habis. Ya, tapi gitu bolong kenyataan. emasnya. Kita bicara retail loh ya, alatnya Iya, ya iya, agak primitif lah dibandingkan dengan kalau yang punyanya Antam ya. Iya, iya. Pastilah. Betul. Ya. Mana mungkin toko di pasar bisa membeli barang alatnya Antam? Iya, Nggak beda masuk ya. akal lah, ya Jadi kan? memang Gitu. ini melindungi aset nasabah, akan terstandarisasi. Ya. Harapannya semua lebih rapi ya Pak ya? Ya. Terus jadi bisa begitu. Nanti juga bisa bikin ini yang sama pentingnya adalah market maker, membuat standar emas. Jadi harga emas itu berapa sih? Kan emas itu kan gradasi ya, beda dengan uang seperti saya sebutkan tadi. Nggak ada emasnya milik Dodi dengan miliknya Mbak Ajeng, itu beda, nggak ada. Tertulis 100.000 ya 100.000, dimiliki saya, dimiliki Anda, dimiliki siapapun 100.000. Tapi kalau emas bisa beda. Pertama karatnya, emasnya Mbak Ajeng berapa? 23, 23. sampai saya 24. Ya beda harganya. Nah, benar. Belum lagi ngecek, ngatain 23 dan 24 tuh nggak semudah yang bikin loh. Oh, ngeceknya ini ya Pak ya? Iya. Proses panjang ya Pak ya? Iya, makanya dibutuhkan sertifikasi tadi. Nah, kalau sudah ada, bisa dibikin yang namanya harga uniform. Jadi, untuk 24 karat, per gram adalah misalnya 150.000. Untuk 23 karat adalah 120.000 dan seterusnya misalnya ya. Seperti itu. Bikin. Tahu dari mana itu? Punya sertifikat dari BSI atau Pegadaian itu. Jadi harga tadi berlaku bagi emas Anda yang dibikin atau memiliki sertifikat dari BSI dan Pegadaian. Nah, itu sangat membantu. Jadi orang nggak rugi tadi, bayangin tadi datang cuil, habis dong. Habis, Tapi kalau begini kan bolong. saya datang udah dapat ini sertifikatnya BSI loh. Ya, sertifikat BSI udah. Saya pergi, misalnya saya ditugaskan ke Jayapura. Harga sama. Iya, karena udah ada Indonesia dari ujung Aceh sampai Merauke sama. karena udah ada standarisasi itu ya Pak ya. Yes, iya. Nah, ini kan kemarin diresmikan Februari. Operasionalnya itu kapan sih Pak? Apa sudah Ya mau? mestinya sih udah bisa mereka sekarang udah ya? nyiapin ya.
Ya. Kalau beberapa fitur kan mereka sudah ada, maksudnya jual beli emas sudah ada, membeli emas, bahkan nggak usah nunggu ini sudah ada dari dulu. Pedagang bisa beli emas-emas lempengan gitu. Ada yang harus masyarakat khawatirkan nggak jika mau bertransaksi atau menabung di bank emas yang baru didirikan ini? Ya, khawatir dalam hal apa nih? Karena kan bisa macam-macam. Ya, karena ini kan ada suatu hal yang baru. Mungkin orang awam melihatnya, apa nih bank emas? Kayak gitu ya tentu aja harus edukasi ya, karena yang baru ya. Manapun barang baru namanya edukasi, ya membangun awareness itu wajib sudah. Ini dengan diberikan kepada BSI dan Pegadaian, outreach-nya kan jauh lebih besar daripada katakan ditugaskan hanya Antam gitu. Udah bukan bisnisnya lagi, Antam kan perusahaan mineral, tambang. Tapi BSI dan Pegadaian ini perusahaan keuangan, dia punya kantor di seluruh Indonesia. Outreach-nya lebih ini. Tinggal ya ini karena baru kan dia belum punya juklak, belum punya model bisnis yang harus dibangun. Ya mungkin sudah punya dalam ini tinggal diluncurkan ya kan. Tapi itu butuh waktu. Apakah kedepannya akan ada bank-bank lain yang diberikan izin untuk mengelola jadi bank emas ini, Pak? Ya pasti nanti kan ngelihat potensi juga kan. Kalau misalnya kita bicara retail kan ya 2 ini aja juga sudah berlebihan. Tapi nanti kalau misalnya kan saya bilang kan tadi yang saya duga mungkin yang BSI mungkin akan suruh ngambil wholesale, Pegadaiannya yang retailnya. Ya, jadi kalau Anda untuk menjual cincin, gelang, kalung ya pergi ke Pegadaian aja. Tapi kalau butuh untuk batangan-batangan gitu ya untuk itu puluhan miliar, ratusan miliar mungkin mainnya di situ, saya nggak tahu ya. Ya tentu saja itu. Nah itu kalau dibilang aman ya itu kan 2 perusahaan negara. Di mana lagi di Indonesia ini kalau Anda mau bertransaksi yang lebih aman dari dengan negara ya gitu ya. Iya, udah tenang gitu ya, nggak perlu khawatir istilahnya. Nah kalau ngomongin bank emas ini kan banyak banyak negara-negara lain yang juga sudah punya bank emas ya Pak. Salah satunya ada Cina yang tadi Bapak sebutin. Singapura juga ada melaksanakan bisnis ini. Apa yang bisa kita pelajari dari negara-negara tersebut Pak mengenai bank emas? Karena bagaimanapun bullion bank ya dalam versi utuhnya ya versi idealnya ya baru 2 itu baru dirilis yang kemarin. Kalau bentuk-bentuk ketengannya sudah ada dari puluhan tahun yang lalu ya jual beli emas. Tapi kan itu hanya mungkin 20% dari definisi utuhnya bank bullion. Nah lainnya ini yang harus dipelajari. Nah enaknya kalau bank bisnis emas ini kan nggak baru. Maksudnya bank-bank besar yang global seperti UBS, JP Morgan itu melaksanakan itu puluhan tahun yang lalu. Jadi dia sudah punya best practice. Kita tinggal belajar dan mengadaptasinya dengan Indonesia tentu saja. Karena kan mereka serve klien nasabah negara-negara maju yang beda banget tentunya dengan karakternya Indonesia. Ya tinggal diadaptasi. Tapi bagaimana, karena ini sangat intricate, sangat lebih kompleks ya. Karena barangnya tadi saya katakan emas itu beda dengan uang kartal ya, karena kalau kartal itu fungible, nggak ada beda. Tapi emas itu ada arti fisiknya. Itu yang memerlukan skill. Jadi belajar skillnya, terus nanti bagaimana cara ngelolanya. Belum lagi nanti kalau katanya mau didigitalisasi kan, pada akhirnya gitu. Ya, itu suatu hal yang sangat mungkin model bisnis tadi. Walaupun saya belum mendengar ada bank yang sampai ke situ ya. Jadi simpanan emasnya link ke QR mobile bankingnya dia. Saya belum dengar, tapi mungkin ya suatu saat lagi mungkin aja. Kalau aktif kita kan bicara namanya kreativitas kan bisa terjadi. Tapi kalau melihat karakternya masyarakat Indonesia, Pak Dodi, apakah dengan bank emas ini kalau kita nyontek dari negara lain yang seperti Singapura, yang dimana Singapura adalah negara maju, masyarakatnya juga kayaknya sudah sangat melek akan teknologi. Dibandingkan dengan Indonesia, apakah kita akan kesulitan Pak beradaptasi dengan bank emas ini? Ya kan semua itu kan dipelajari dan diadaptasi. Dan nanti pada saat itu ya ada pacing pastinya. Kita jangan ngambil mentah-mentah cepret 100% di sini ya, itu nggak gitu ya. Dimanapun ya sesuaikan tahapan-tahapan by tahapan seperti itu kan bisa jalan. Ya bagaimanapun juga kayak QR ini kan muncul pertama kali di sana, negara maju. Iya, sekarang rame banget sudah, ya kan. Sampai tukang gorengan aja udah punya QR loh. Ya kan maksudnya penerimaan kayak begitu ya.
model bisnis, model teknologi, nggak hanya tergantung kita sebagai seller, ya BSI dan Pegadaian, tapi juga tergantung juga masyarakatnya. Iya. Disambut nggak ini? Ada nggak daya beli untuk ini? Nah itu ya cerita lain ya. Padahal kan kita sudah ada payungnya, payung hukum untuk menaungi model ini. Ya. Tinggal kalau ada kreativitas, ini komunikasi. Ya sama seperti mungkin kita bisa mengadop sistem regulasinya seperti fintech ya, seperti itu pakai sandbox. Ya bisa bikin dalam konteks kecil. Kalau misalnya ada kreativitas tadi mau bikin dilingkan gitu, jadi rekening uang tunai dilingkan dengan rekening emas. Ya bikin aja untuk pilot dulu, untuk berlaku untuk Dicoba beberapa, dulu coba ya. dulu kan bisa ngelihat nanti risiko berada di mana ini. Iya, siapa tahu nanti emas yang tadinya adalah instrumen investasi yang nggak seliquid itu, siapa tahu bisa jadi tingkat likuiditasnya tinggi ya Pak ya? Bisa, karena kan emas itu gini Mbak, jadi ada dua tipe, ada yang namanya allocated, ada yang unallocated. Ya, jadi ketika nyimpen, ini bedanya dengan tadi kalau saya katakan kalau 100.000, Mbak taruh 100.000 di sini dengan di sini dimasukin bank, udah nggak ada lagi bedanya. Iya. Nggak ada 100.000 ini milik Dodi ditulis gitu, dan ini 100.000 aja nggak ada, udah sama. Nah itu juga sama emas, begitu udah sesuai dengan standar di pool jadi satu, itu namanya unallocated. Tapi ada juga emas yang diberikan pin nomor. Nanti saya dikasih kertas, Dodi punya ini, nomor serinya begini ada 6 digit. Jadi itu yang barangnya Dodi dan disimpan. Oh, itu yang emas yang spesial itu ya, Pak? Pada saat unallocated, maka emas itu jadi mirip dengan uang. Begitu mirip dengan uang yang kita kenal ya, uang giral itu, maka mestinya berlaku aturan-aturan ada di bank, seperti aturan likuiditas, LDR berapa, ketersediaan alat likuid. Karena kan kalau udah seperti itu kan saya bisa narik sewaktu-waktu. Betul. Apalagi nanti bener ya, kali ini saya sih masih diberikan seperti hayalan ya, yang tadi yang emas dilingkan dengan akun konvensional. Ya siapa tahu nanti akan ke situ ya Pak ya. Kita nggak ada yang tahu. Pada saat kayak gitu kan berarti harus tersedia. Siapa yang mantau itu ketersediaan tadi? Nah, kan harus ada kan. Balik lagi ke regulasi dan pengawasannya seperti apa nanti ya pengembangannya. Baiklah Pak Dodi, terima kasih banyak sudah main ke Broadcast. Sama-sama. Jadi kita sama-sama tunggu nih nanti roadmap-nya akan seperti apa. Terus juga harapannya sih semoga masyarakat sangat welcome dengan Bank Emas ini karena ya bukan cerita baru orang kehilangan emas di rumah ya Pak. Ya. Apalagi pas lagi Lebaran. Betul. Ya daripada gitu kan taruh di bank. Betul. Jadi sama bank pasti akan dikasih return semacam bunga gitu. Ada bunganya. Terus siapa tahu nanti hayalan Pak Dodi bisa terwujud ya kan, bisa nge-link bank emas ke rekening konvensional, bisa masuk ke QR, ini bisa menjadi tabungan tambahan ya kan? Iya, bisa jadi seperti itu kan. Iya, baiklah Pak Dodi, sekali lagi terima kasih banyak sudah main ke Broadcast dan juga jangan lupa Sobat Bisnis untuk subscribe YouTube channel Bisniscom untuk mendapatkan info-info terupdate, berita-berita terupdate, dan tentunya podcast-podcast seru yang akan dibahas bersama para pakarnya. Saya Ajeng Dinanti pamit, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya di Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia. Bye-bye. Pak Dodi, terima kasih banyak. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia.